Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Doa dulu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, di sini saya atas nama Ulan Rahayuningsi dengan NIM 1905020049 sebagai perwakilan kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang keunggulan komparatif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Di sini yang pertama ada namanya Hilal Idia Rahmani dengan NIM 1905020490. Selanjutnya ada namanya Widya Hidayani dengan NIM 1905020055. Lalu Rabi'atun Adawiyah dengan NIM 1905020071. Rahmawati dengan NIM 1905020081. Dan yang terakhir namanya Anggriani Puspitasari dengan NIM 1905020063. Baik, sebelum ke keunggulan komparatif, perlu kita ketahui bahwa perdagangan internasional itu terjadi karena perbedaan keunggulan, baik itu keunggulan sumber daya alam dan keunggulan teknologi. Nah, antara suatu negara. Jadi ada dua keunggulan dalam perdagangan internasional itu, ada keunggulan mutlak dan komparatif. Nah, keunggulan inilah yang melahirkan teori perdagangan internasional. Nah, kita langsung saja. Di sini ada namanya teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Nah, teori ini itu dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Nah, keunggulan mutlak sendiri ini adalah kemampuan individu atau perusahaan, wilayah, bahkan negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak dengan menggunakan jumlah input biaya yang sama atau biaya yang lebih sedikit. Nah, dari teori ini itu menekankan bahwa efisiensi dalam penggunaan faktor produksi itu sangat menentukan keunggulan atau tingkat daya saing dari negara yang bersangkutan. Jadi dapat kita simpulkan ya, adanya spesialisasi membuat negara-negara dapat meningkatkan produksi dengan sumber daya yang sama jumlahnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke keunggulan komparatif atau comparative advantage. Jadi keunggulan komparatif ini itu dikemukakan oleh David Ricardo. Dan sebelum itu kita lihat dulu, menurut Adam Smith selaku pencetus teori keunggulan mutlak, yaitu suatu negara akan memperoleh keuntungan hanya jika memiliki keunggulan mutlak. Nah, pendapat itu kemudian dilengkapi oleh murid Adam Smith, yaitu David Ricardo, dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara. Menurutnya, dua negara akan dapat melakukan perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai keunggulan lebih. Nah, teori ini menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan oleh suatu negara melalui kerja keras dalam melakukan penguasaan teknologi. Melalui perdagangan bebas, maka negara yang memanfaatkan teknologi akan lebih diuntungkan dalam persaingan mancanegara dibandingkan dengan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja. Berarti harus bisa belajar teknologi dan memperdalam ilmu teknologi itu sendiri untuk bersaing di ranah internasional Indonesian trade. Nah, di sini selanjutnya kita akan beralih ke biaya komparatif. Di sini teori ini dikemukakan oleh Ricardo, konsep perdagangan yang semakin disukai masyarakat internasional. Pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1772 sampai dengan 1823. Ini dikenal juga dengan teori komparatif
cost atau comparative advantage. Nah, dalam teori ini, setiap negara mengkhususkan produksinya dalam bidang-bidang yang diunggulinya secara komparatif, dan semua negara melakukan perdagangan secara bebas tanpa hambatan, maka akan tercapainya efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi, dan pada gilirannya produksi dunia secara keseluruhannya akan mencapai maksimum, sehingga makin tinggilah kemakmurannya. Nah, di sini itu perdagangan antara dua negara terjadi bila setiap negara memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Nah, di sini juga sudah dijelaskan oleh teori David Ricardo berdasarkan nilai kerja atau teori of labor value yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke spesialisasi produksi. Nah, spesialisasi berarti fokus pada aspek spesifik dari suatu yang lebih besar. Ini dapat dikaitkan dengan produk, tugas, pekerjaan, atau keahlian. Ketika perusahaan berspesialisasi pada produk tertentu, ini berarti mereka fokus pada lingkup barang yang terbatas daripada memproduksi semua barang yang mungkin dapat dihasilkan. Nah, misalnya kan, suatu negara meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu, tetapi masih bisa melakukan perdagangan internasional dengan berspesialisasi produksi pada produk yang memiliki perbandingan atau komparasi biaya produk yang lebih murah dibandingkan negara lain, seperti itu. Nah, di sini untuk tingkat spesialisasi ada individu, bisnis, dan negara. Untuk keuntungan, produksi lebih efisien dan cepat, output yang lebih besar, produk berkualitas lebih tinggi dengan harga yang lebih murah, meningkatkan ukuran peluang penawaran pasar. Nah, selanjutnya manfaat potensial dari perdagangan. Untuk manfaatnya, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Nah, tentu saja itu karena melakukan komparasi atau perbandingan di antara negara yang lain. Selanjutnya ini keuntungannya itu memperoleh keuntungan dari spesialisasi, sudah pasti. Nah, terus yang ketiga memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terus yang keempat transport teknologi modern. Selanjutnya, terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata maupun kekurangan, mohon maaf. Untuk selengkapnya sudah ada di makalah kami. Jika ada pertanyaan silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.